Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahyal bil arda ba'da mautiha la ayatil liqaumi ya'qilun. Wassalatu wassalam ala nabiyina al-karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna lil muttaqina mafaza kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kembali Allah berikan kepada kita kesempatan, keberkahan untuk bisa menghadiri panggilannya yang mulia, Aidul Usbu, berupa ibadah sholat Jumat. Dan tentu rasa syukur itu bertambah karena hari ini kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulannya yang mulia, bulannya yang luar biasa, bulannya yang memiliki banyak sekali fadilah, yaitu bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kadang-kadang kita melupakan dua aspek penting yang seharusnya kita pelihara selama ibadah itu kita lakukan. Yang pertama adalah aspek batin. Bagaimana kemudian kita menjaga batin kita ini agar tetap tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya termasuk niat, tujuan, dan keikhlasan. Sebuah ilustrasi sederhana, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sholat, tetapi kemudian kita tidak memperhatikan aspek batin ini, niat kita tidak betul, hati kita tidak tertaut, kita tidak melakukan hudurul qalb untuk menghamba kepada Allah, maka bisa jadi gerakan sholat kita itu menjadi gerakan-gerakan yang tidak bernilai, atau bahkan hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak sampai menghadirkan makna ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kemudian kalau kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yang menjadi poin penting, yang menjadi core daripada Al-Quran itu, di sana kita dapati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para mufassir, sebenarnya kalimat ini cukuplah dengan na'buduka wa nasta'inuka. Kalimatnya cukup dengan kalimat yang sederhana, saya menyembahmu dan saya memohon pertolongan kepadamu Allah. Tetapi kemudian kenapa ayat ini justru berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Maf'ulnya ditaruh di depan dan bahkan dia dipisahkan dari amilnya. Maka kalau kita belajar bahasa Arab, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian ada kata yang dia muqaddam, yang seharusnya ada di belakang tetapi kemudian dimajukan ke depan, maka maknanya adalah dia lebih penting daripada setelahnya. Na'buduka itu sendiri, proses ta'budi kita itu sendiri, sholat kita itu, puasa kita itu secara gerak, secara syariat itu penting. Penting untuk kita pelajari dan kita lakukan. Tetapi ada yang lebih penting adalah iyyaka. Menautkan hati ini bahwasannya ibadah yang kita lakukan ini hanya untuk Allah, benar-benar untuk mengharap ridho Allah.
Maka aspek batin ini menjadi penting sekali, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, maka hendaknya kita pelihara hati kita itu bahwasanya kita akan sedang menghamba kepada Allah, sedang akan beribadah kepada Allah. Ketika kita datang ke sholat Jumat ini, kalau kita dapati ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au, kalimat fas'au di situ kan sa'i, lari-lari kecil. Tetapi kita itu dilarang lari-lari kecil untuk pergi sholat 5 waktu atau sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid, itu dilarang, haram, tidak boleh. Tetapi kenapa kemudian kalimatnya di situ menggunakan tas'a? Maka para mufassir kemudian maknanya di situ adalah antas'a bihuduril qalb. Maknanya adalah kita bersegera menautkan hati kepada Allah bahwasannya hari ini adalah hari Jumat. Sehingga orang yang tas'a itu, yang dimaksud bersegera itu, ketika datang panggilan Jumat itu bukan yang kemudian berlari-lari, tidak. Tetapi mereka yang bersegera itu adalah mereka yang segera mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya untuk menghadap kepada Allah, untuk menghadiri panggilannya yang mulia, ibadah sholat Jumat. Sehingga mereka yang benar-benar menyiapkan Jumatnya itu sangat terlihat. Pakaiannya prepare, kukunya dipotong, mandi wajib, dan lain sebagainya. Begitupun dengan puasa, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini. Tentu aspek batin ini, menghadirkan hati untuk menghamba kepada Allah ini sangat penting. Mulai dari niatnya, tertautnya hati kita karena menghamba kepada Allah, dan juga menjaga keikhlasan itu sangat penting. Coba kita perhatikan, ada ayat yang berbunyi di situ, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ketika kemudian seseorang didapati pada hari Ramadan itu sakit atau dalam perjalanan, maka syariatnya boleh. Allah memberikan rukhsah di situ. Allah memberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Karena Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesukaran bagi kita. Apa maknanya di sini? Kadang-kadang seseorang itu untuk menautkan hatinya itu bukan kemudian harus secara dohir dilakukan seperti ketika dipandang oleh manusia baik. Bisa jadi meninggalkannya seseorang, meninggalkan puasa itu lebih baik daripada orang yang berpuasa. Meskipun ayatnya berbunyi antasumu khairul lakum wa antasumu khairul lakum. Meskipun jelas ayatnya berbunyi berpuasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu bisa. Tetapi kalau berpuasanya itu hanya sekedar berpuasa, bahkan dia tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang, misalkan malam yada' qauluz zur, malam yada' qauluz zur, dia tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, percuma juga. Allah nggak butuh itu sama puasanya. Dan puasanya itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang kemudian meninggalkan puasa itu tetapi karena kemudian hatinya mengerti, ya Allah, saya sudah berusaha, tetapi saya sedang sakit dan saya tidak mampu. Maka ini jauh lebih baik. Karena dia tertaut hatinya. Dia melakukan itu karena Allah. Sedangkan yang berpuasa melakukan puasanya bukan karena Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aspek dhon ini, aspek batin ini penting untuk kita pelihara, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasanya kita itu harus karena Allah, meninggalkan puasa itu juga karena Allah. Boleh, silakan. Kalau kerjanya berat sekali sampai kemudian kita tidak mampu untuk menahan puasa, silakan berbuka. Tetapi berbukanya bukan untuk kemudian mencemooh syariat. Dan inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang melakukan maksiat bukan karena kelemahannya, tetapi karena dia ingin melawan Allah, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka ini. Berbeda dengan mereka yang kemudian berusaha semaksimal mungkin, kalaupun kemudian dia kalah dengan nafsunya, kalaupun dia kalah dengan kemaksiatan, maka bisa jadi Allah berikan petunjuk kepada dia. Ini pentingnya kita memelihara hati kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian aspek yang kedua yang perlu kemudian kita perhatikan adalah implikasi dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Salat itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kemudian dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tetapi salat itu memiliki implikasi. Kata ayat, salat itu tanha anil fakhsa wal munkar. Salat itu dikatakan salat itu maksimal adalah ketika kemudian salat itu mampu menghadirkan kepada pelakunya sebuah rem yang bisa mencegah dia dari perbuatan fakhsa dan munkar, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka akan didapati seseorang yang kemudian sholatnya itu tidak bernilai sempurna ketika dia hanya sibuk dengan memperbaiki sholatnya saja, tetapi kemudian dia tidak mampu menjadikan sholatnya itu menjadi pencegah, menjadi tameng bagi dirinya untuk menahan daripada perbuatan keji dan mungkar. Kita dapati hari ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa ilmunya. Dia berdebat cara takbir, dia berdebat cara sujud, dia hebat dalam menghadirkan dalil-dalil cara tata solat. Tetapi kemudian ketika keluar dari masjid, mulutnya menyakiti hati saudaranya, mulutnya suka membuat orang lain terluka. Maka ini adalah tanda daripada mereka yang tidak paham bahwasanya sholat itu memiliki implikasi, dan ini juga harus diperhatikan. Begitupun dengan puasa, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dihadirkan kepada kita juga agar supaya kita mendapati implikasi, supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lalu apa makna takwa itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau boleh kami ilustrasikan, dalam beragama itu seperti sebuah pohon. Pohon itu memiliki akar, dan akar itu adalah akidah. Akidah itu adalah tentang keimanan, bagaimana kita menjadi seorang hamba, bagaimana kita memahami siapa Rabb kita, bagaimana kita memahami bagaimana kita menghamba kepada Allah. Maka ini adalah aspek akidah, akar daripada pohon itu. Kemudian pohon itu memiliki batang. Batang itu adalah syariat. Batang itu adalah ibadah, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah baru mahdoh. Kalau kemudian akarnya bagus, ibadahnya bagus, maka dia akan memiliki daun yang lebat dan sehat. Dan bahkan dia akan mengeluarkan buah-buahan yang bermanfaat bagi sekitaran. Dan buah itu adalah akhlak, buah itu adalah ihsan, buah itu adalah kemampuan seseorang untuk berbagi, buah itu adalah kemampuan seseorang untuk menghadirkan implikasi-implikasi yang berdampak positif kepada sekitaran. Dan meskipun pohon itu sudah hebat, tumbuh subur, bahkan berbuah, terkadang ada penyakit. Terkadang pohon itu diserang oleh wereng, terkadang pohon itu diserang oleh hewan penggerat, sehingga kemudian batangnya menjadi keropos. Nah, maka apa yang bisa mencegah supaya pohon itu tidak terkena penyakit? Maka perlu yang dinamakan pestisida, perlu yang dinamakan antibodi, supaya dia itu sehat dan bisa terhindar daripada penyakit-penyakit itu. Nah, tameng itu adalah takwa. Maka dalam bahasa Arab, takwa itu maknanya adalah tameng. Orang-orang yang memiliki ketakwaan itu adalah orang-orang yang mampu memberikan perisai pada dirinya untuk tidak terpengaruh, untuk tidak terdikte oleh kehidupan dunia. Sebuah ilustrasi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang kiai yang dia kemudian diundang oleh seseorang untuk berceramah, menyampaikan hikmah-hikmah, hikam-hikam di dalam agama. Setelah dia sampai di tempat yang dimaksudkan, kemudian tuan rumahnya langsung mengusirnya, acaranya nggak jadi, silakan pulang. Maka kiai itu pun kemudian pulang. Di waktu yang
berikutnya kembali dia diundang. Dan hal yang sama pun terjadi. Ketika dia sudah datang, kemudian tuan rumahnya kembali mengusirnya. Dan kejadian itu kembali terjadi untuk ketiga kalinya. Kiai itu kembali diundang dan kemudian diusir kembali. Setelah itu kemudian kiai itu ketika hendak pulang di waktu yang ketiga itu, kemudian tuan rumahnya memanggil, "Wahai Syekh, aku ingin bertanya, bagaimana bisa engkau yang sudah aku undang kemudian aku usir, aku undang, aku usir, dan kembali aku undang dan kini aku usir, engkau masih mau untuk menghadiri panggilan atau menghadiri undanganku itu?" Perhatikan di sini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kerja orang-orang yang bertakwa. Jawab daripada kiai ini adalah, "Aku pergi ke sini adalah untuk memenuhi kewajiban yang disampaikan oleh Nabi saya. Hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim kepada muslim yang lain itu minimal ada 5. Raddus salam, menjawab salam, iyadatul marid, menjenguk orang sakit, mendoakan orang yang bersin, dan diantaranya adalah memenuhi undangan. Maka hadirnya saya ke sini itu karena saya diundang. Adapun kemudian saya ketika datang sampai kemudian diusir, itu bukan urusan saya. Dan bahkan saya berbahagia karena saya tidak perlu berceramah, saya tidak perlu mengeluarkan effort untuk mendapatkan pahala. Karena dengan menghadiri saja kemudian saya pulang, saya sudah mendapatkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cara kerjanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa itu tidak mudah terpengaruh dan didikte oleh kehidupan di dunia. Ketika dia sudah membantu seseorang misalkan, kemudian yang dibantu ini balik memberikan respon yang negatif atau justru menyakiti, dia tidak akan bergeming. Dia akan tetap karena membantunya dia itu karena Allah, bukan karena mengharapkan balasan. Sehingga dia memiliki tameng, perisai yang luar biasa. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum.